Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani dari kelas 11 Geologi Pertambangan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang batuan beku. Batuan beku adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif. Adapun ciri-ciri pada batuan beku, yang pertama terbentuk dari magma yang membeku. Batuan ini berasal dari magma atau lava yang mendingin dan mengeras. Yang kedua, tidak memiliki lapisan. Tidak seperti batuan sedimen, batuan beku umumnya tidak menunjukkan lapisan yang jelas. Yang ketiga, memiliki tekstur kristalin. Struktur kristal pada batuan beku bervariasi berdasarkan kecepatan pendinginan magma, bisa besar atau kasar, atau kecil atau halus. Yang keempat, bersifat keras dan padat. Kebanyakan batuan beku memiliki kepadatan yang tinggi dan sulit dihancurkan. Yang kelima, tidak mengandung fosil karena terbentuknya dari magma panas. Fosil tidak dapat bertahan lama dalam batuan beku. Yang keenam, dapat berwarna gelap atau terang. Warna batuan beku tergantung pada kandungan mineralnya. Misalnya granit cenderung terang, sedangkan basalt lebih gelap. Jenis-jenis batuan beku. Yang pertama, batuan beku asam. Yang kedua, batuan beku ultrabasah. Yang ketiga, batu beku basah. Yang terakhir, batuan beku intermediate. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang batuan beku asam. Batuan beku asam adalah jenis batuan beku yang memiliki kandungan silika tinggi, yaitu lebih dari 63%. Bahan ini terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras, baik di dalam maupun di permukaan bumi karena kandungan silikanya yang tinggi. Batuan beku asam cenderung berwarna terang seperti putih, abu-abu, dan merah muda, serta memiliki tekstur yang bervariasi tergantung pada proses pendinginannya. Adapun ciri-ciri pada batuan beku asam, yang pertama, kandungan silika tinggi, mengandung lebih dari 63% silika, sehingga memiliki sifat yang lebih keras atau tahan lama. Yang kedua, warna terang, umumnya berwarna putih, abu-abu, atau merah muda karena dominasi mineral kuarsa dan fosfat. Yang ketiga, tekstur bervariasi, bisa memiliki tekstur magnetik atau kasar seperti granit. Jika terbentuk di dalam bumi, atau avantik atau halus seperti riolit jika terbentuk di permukaan bumi. Yang keempat, berat jenis lebih rendah, lebih ringan dibandingkan batuan beku basah karena memiliki mineral dengan densitas lebih rendah. Yang kelima, kandungan mineral kaya akan mineral kuarsa dan fluorspar serta sedikit mineral mufik seperti biotit dan hornblende. Contohnya, yang pertama, granit, batuan intrusif dengan tekstur kasar dan berwarna terang, banyak digunakan dalam konstruksi bangunan dan monumen. Yang kedua, riolit, batuan intrusif dengan tekstur halus, sering berwarna merah muda atau abu-abu, terbentuk dari letusan gunung berapi. Yang ketiga, pegmatit, mirip di granit tetapi memiliki kristal yang jauh lebih besar, terbentuk dari pendinginan magma yang sangat lambat. Yang keempat, dasit, batuan ekstrusif dengan kandungan silika tinggi, berwarna abu-abu hingga krem, sering ditemukan di daerah vulkanik. Yang kelima, granodiorit, mirip dengan granit tetapi mengandung lebih banyak plagioklas fluorspar dibandingkan kalium fluorspar. Proses terbentuknya, batuan beku asam terbentuk dari kristalisasi magma yang kaya silika lebih dari 63% jika mendingin perlahan di dalam bumi, atau intrusif terbentuk granit dengan kristal besar jika mendingin cepat di permukaan, atau disebut dengan ekstrusif terbentuk riolit dengan kristal kecil. Magma yang kental membuat batuan ini berwarna terang dan kaya mineral kuarsa serta fluorspar. Adapun unsur-unsur pada batuan beku asam, yang pertama, silikon dalam bentuk silika atau SiO2, unsur dominan dengan kadar 63%. Oksigen, unsur utama dalam mineral pembentukan batuan. Yang ketiga, aluminium, terkandung dalam mineral feldspar dan mica. Yang keempat, kalium dan natrium, umumnya terdapat dalam feldspar alkali. Yang kelima, kalsium, magnesium, dan besi dalam jumlah kecil, biasanya pada mineral mafik seperti biotit dan
hornblende. Yang kedua, saya akan menjelaskan batuan beku ultrabasa. Batuan beku ultrabasa adalah jenis batuan beku yang memiliki kandungan silika atau SiO2 sangat rendah, yaitu kurang dari 45%. Batuan ini kaya akan mineral mafik seperti olivin, piroksen, dan amfibol, serta memiliki warna gelap atau hijau tua atau hitam, dan berat jenis tinggi. Ciri-cirinya, yang pertama, kandungan silika rendah, mengandung kurang dari 45% silika atau SiO2, sehingga berbeda dari batuan beku lainnya. Yang kedua, warna gelap, umumnya berwarna hitam atau hijau tua karena kaya akan mineral mafik seperti olivin dan piroksen. Yang ketiga, berat jenis tinggi, memiliki densitas tinggi karena mengandung banyak mineral besi dan magnesium. Yang keempat, asal dari mantel bumi, terbentuk dari magma yang berasal dari mantel, sering ditemukan di kerak samudra atau daerah ultramafik. Contoh yang pertama, peridotit, batuan utama penyusun mantel bumi yang kaya akan olivin dan piroksen. Yang kedua, kimberlite, mengandung olivin dan sering menjadi sumber berlian alami. Yang ketiga, dunit, hampir seluruhnya terdiri dari mineral olivin berwarna hijau tua. Proses terbentuknya, batuan beku ultrabasa terbentuk dari magma yang berasal langsung dari mantel bumi dengan kandungan silika lebih kurang dari 45%. Saat magma naik ke permukaan atau mendingin di dalam bumi, ia mengkristalisasi menjadi batuan kaya mineral mafik seperti olivin dan piroksen. Jika pendinginan terjadi di dalam bumi, terbentuk batuan intrusif seperti peridotit dan dunit, sedangkan jika melalui erupsi gunung api dalam, dapat membentuk kimberlite yang kadang mengandung berlian. Adapun unsur-unsurnya, yang pertama silikon dalam bentuk silika atau SiO2 tetapi kadar rendah, lebih kurang dari 45%. Yang kedua, oksigen, unsur utama dalam mineral penyusunnya. Yang ketiga, magnesium, dominan dalam mineral seperti olivin dan piroksen. Yang keempat, besi, memberikan warna gelap pada batuan dan terdapat dalam mineral mafik. Yang kelima, kalsium, terkandung dalam piroksen dan amfibol dalam jumlah kecil. Yang ketiga, saya akan menjelaskan batuan beku basa. Pengertiannya, batuan beku basa adalah jenis batuan beku yang memiliki kandungan silika atau SiO2 antara 45% hingga 52%. Batuan ini kaya akan mineral mafik seperti piroksen, olivin, dan plagiklas kalsium, sehingga umumnya berwarna gelap, hitam, atau abu-abu tua dan memiliki berat jenis tinggi. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, kandungan silika sedang, mengandung 45% sampai 52% silika atau SiO2, lebih rendah dari batuan beku asam tetapi lebih tinggi dari ultrabasa. Yang kedua, warna gelap, umumnya berwarna hitam atau abu-abu tua karena kaya akan mineral mafik seperti piroksen dan olivin. Yang ketiga, berat jenis tinggi, lebih berat dibandingkan batuan beku asam karena kandungan besi dan magnesium yang tinggi. Yang keempat, terbentuk dari magma mantel, berasal dari magma mantel yang lebih cair dan seiring ditemukan di kerak samudra atau gunung api basaltik. Contohnya, yang pertama, basan, batuan ekstrusif berwarna hitam atau abu-abu tua, sering ditemukan di dasar samudra dan daerah vulkanik. Yang kedua, gabbro, batuan intrusif berwarna gelap dengan tekstur kasar, terbentuk dari magma yang mendingin perlahan di dalam bumi. Yang ketiga, diabas, batuan dengan tekstur sedang berada di antara basalt dan gabbro, sering ditemukan dalam retakan atau daik kerak bumi. Proses terbentuknya, batuan beku basal terbentuk dari magma mantel yang naik ke permukaan bumi. Jika mendingin perlahan di dalam bumi, terbentuk gabbro atau intrusif. Sedangkan jika mendingin cepat di permukaan, terbentuk basalt atau disebut dengan ekstrusif. Batuan ini kaya mineral mafik, berwarna gelap, dan banyak ditemukan di kerak samudra serta gunung api. Unsur-unsurnya, yang pertama, silikon dalam bentuk silika
SO2 dengan kadar 45% sampai 52%. Yang kedua, oksigen, unsur utama dan mineral penyusunnya. Yang ketiga, magnesium dan besi, memberikan warna gelap dan berat jenis tinggi. Yang keempat, kalsium, terkandung dalam plagioklas kalsium. Yang kelima, aluminium, natrium, dan kalium dalam jumlah kecil terutama di felspar. Yang keempat, saya akan menjelaskan batuan beku intermediate. Batuan beku intermediate adalah jenis batuan beku yang memiliki kandungan silika antara 52% sampai 63%, berada di antara batuan beku asam dan basa. Batuan ini mengandung campuran mineral mafic atau disebut piroksen, amfibol, dan felsik atau disebut felspar kuarsa, sehingga warnanya biasanya abu-abu atau keabu-abuan. Ciri-cirinya yang pertama, kandungan silika menengah, memiliki kadar silika 52% sampai 63%, berada di antara batuan beku asam dan basa. Yang kedua, warna abu-abu. Warna umumnya keabu-abuan, lebih terang dari batuan beku basa tetapi lebih gelap dari batuan beku asam mineral. Yang ketiga, mineral campuran. Mengandung mineral felsik, felspar, kuarsa, dan mafic atau piroksen amfibol dalam jumlah seimbang. Yang keempat, terbentuk dari zona subduksi, berasal dari magma dengan komposisi menengah, sering ditemukan di daerah gunung api. Contohnya diorit, batuan intrusif dengan tekstur kasar berwarna abu-abu, terbentuk dari pendinginan magma di dalam bumi. Yang kedua, andesit, batuan eksklusif dengan tekstur halus berwarna abu-abu hingga keabu-abuan gelap, umumnya ditemukan di gunung berapi. Yang ketiga, senit, mirip dengan diorit tetapi mengandung lebih banyak felspar, alkali, dan lebih sedikit kuarsa. Proses terbentuknya, batuan beku intermediate terbentuk dari magma dengan silika 52-63%, biasa di zona subduksi. Jika mendingin perlahan di dalam bumi, terbentuk diorit atau intrusif, sedangkan jika mendingin cepat di permukaan, terbentuk andezit atau disebut dengan ekstrusif. Batuan ini mengandung campuran mineral felsik dan mafic, berwarna abu-abu dan banyak ditemukan di gunung api. Unsur-unsurnya, yang pertama silikon dalam bentuk silika atau disebut dengan SO2 dengan kadar 52-63%. Yang kedua, oksigen, unsur utama dalam mineral penyusunnya. Yang ketiga, aluminium, terkandung dalam felspar dan plagioklas. Yang keempat, magnesium dan besi, memberikan warna abu-abu dan ditemukan dalam mineral piroksen serta amfibol. Yang keempat, kalsium, natrium, dan kalium berperan dalam pembentukan felspar dan mineral lainnya. Sekian penjelasan saya tentang batuan beku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.